Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai potensi dan perbedaan karakteristik dalam belajar. Untuk itu, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Intan Humairah dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Urmila Sari. Saya Putri Situmorang. Saya Hasanul Fikri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi dan jenis-jenis potensi. Potensi adalah kemampuan yang masih terkandung dalam diri peserta didik yang diperoleh secara herediter atau pembawaan. Menurut Saudi, tahun 2007 halaman 159, kecakapan potensial merupakan kecakapan-kecakapan yang masih tersembunyi, masih cukup belum terwujudkan, dan merupakan kecakapan yang dibawa dari kelahiran. Dengan demikian, potensi merupakan modal dan sekaligus batas-batas bagi perkembangan kecakapan nyata atau hasil belajar. Peserta didik yang memiliki potensi yang tinggi memungkinkan memiliki prestasi yang tinggi pula, tapi tidak mungkin prestasinya melebihi potensinya. Melalui proses belajar atau pengaruh lingkungan, maka potensi dapat diwujudkan dalam bentuk prestasi, hasil belajar, atau kecakapan nyata dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku. Oleh karena itu, potensi merupakan kecakapan yang masih tersembunyi atau yang masih terkandung dalam diri peserta didik. Maka, guru sebaiknya memiliki kemampuan dan kemauan mengidentifikasi potensi yang dimiliki peserta didik yang menjadi siswa asuhnya, kemudian membantu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang kedua, jenis-jenis potensi. Yang pertama ada potensi fisik. Potensi fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan dan kekuatan tubuh, serta kecakapan motorik. Desmita tahun 2014 halaman 53. Ada di antara individu memiliki potensi fisik yang luar biasa, mampu membuat gerakan fisik yang efektif dan efisien, serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Menurut Gardner, Saudi 2007 halaman 95, individu yang memiliki kecerdasan kinestetis berbakat dalam bidang fisik mampu mempelajari olahraga dengan cepat, selalu menunjukkan permainan yang baik, atau individu yang berbakat dalam seni tari mampu menguasai gerak-gerakan yang indah dan lentur. Yang kedua, potensi psikologis, yang diantaranya ada potensi kecerdasan umum. Kecerdasan umum atau kemampuan intelektual merupakan kemampuan mental umum yang mendasari kemampuannya untuk mengatasi kerumitan kognitif. Kemampuan umum dikaitkan dengan kemampuan untuk pemecahan masalah, berpikir abstrak, keahlian dalam pembelajaran. Yang kedua ada kecerdasan majemuk. Menurut Gardner, Saudi 2014 halaman 95, tingkat inteligensi atau IQ bukan statusnya kecerdasan yang dapat meramalkan kesuksesan. Akan tetapi ada kecerdasan dalam spektrum yang lebih luas, yaitu kecerdasan majemuk. Dalam diri anak terdapat berbagai potensi atau kecerdasan majemuk. Menurut Gardner, setiap anak memiliki kecenderungan dari 8 kecerdasan meskipun memiliki tingkat penguasaan yang berbeda. Adapun 8 jenis kecerdasan menurut bagian berikut ini, yaitu kecerdasan bahasa atau verbal linguistik inteligensi, kecakapan berpikir melalui kata-kata, menggunakan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks, atau penulis, ahli bahasa, sastrawan, jurnalis, orator, penyiar adalah orang-orang yang memiliki inteligensi linguistik yang tinggi. Yang kedua, kecerdasan matematika logis atau logical mathematical intelligency, kecakapan untuk menyelesaikan operasi matematika, atau para ilmuwan, ahli matematis, akuntan, insinyur, pemrograman komputer. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual atau visual spatial intelligency, kecakapan berpikir dalam ruang 3 dimensi
seperti pilot, nahkoda, astronot, pelukis, arsitek, dan lain-lain. Yang keempat, kecerdasan kinestetis atau gerakan fisik atau kinesthetic intelligency, kecakapan melakukan gerakan dan keterampilan kecakapan fisik atau olahragawan, penari, pencipta tari, perajin profesional, dokter bedah. Yang kelima, kecerdasan musik atau musical intelligency, kecakapan untuk menghasilkan dan menghargai musik, sensitivitas terhadap melodi, ritme, nada, tangga nada, seperti komposer, musisi, kritikus musik, penyanyi, pengamat musik. Yang keenam, kecerdasan hubungan sosial atau interpersonal intelligency, kecakapan memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif seperti guru, konselor, pekerja sosial, aktor, pimpinan masyarakat, dan politikus. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligency, kecakapan mengenali dan memahami diri serta menata diri sendiri secara efektif seperti agamawan, psikolog, psikiater, dan filsuf. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis adalah kecakapan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta seperti petani, ahli botani, arkeolog, antropolog, ahli ekologi, ahli tanah, atau pencinta lingkungan. Kemudian kita masuki materi selanjutnya mengenai karakteristik dalam belajar. Karakteristik dalam belajar ada 6, yaitu intelijensi, bakat, minat, gaya belajar, gaya berpikir, dan gaya berperilaku. Karakteristik dalam belajar. Karakteristik adalah ciri-ciri perseorangan yang bersumber dari latar belakang pengalaman yang dimiliki peserta didik, termasuk aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ciri fisik, serta emosional yang berpengaruh terhadap keefektifan pembelajaran. Karakteristik ini dapat membedakan yang satu dengan yang lainnya. Karakteristik ini perlu dipahami guru untuk mengetahui perbedaan dan kebutuhan belajar peserta didik agar guru dapat memberikan pelayanan yang sesuai. Karakteristik dalam belajar yang pertama yaitu intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Omrod 2008 mengemukakan bahwa intelijensi merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan secara fleksibel pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Individu dikatakan berperilaku intelijen apabila melakukan sesuatu secara efektif dengan bantuan minimal atau bahkan tanpa bantuan sama sekali dari orang lain atau orang sekitar. Intelijensi adalah kemampuan menunjukkan pikiran yang jernih, pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara optimal. Dalam psikologi, pengukuran intelijensi dilakukan dengan menggunakan alat-alat psikodiagnostik atau yang dikenal dengan istilah psikotes. Hasil pengukuran intelijensi biasanya dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu yang dapat menyatakan tinggi rendahnya intelijensi yang diukur, yaitu IQ atau Intelligence Quotient. Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa intelijensi tidak hanya merupakan suatu kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam bentuk simbol-simbol atau seperti dalam matematika, tetapi jauh lebih luas menyangkut kapasitas untuk belajar kemampuan menggunakan pengalaman dalam memecahkan berbagai persoalan, seperti kemampuan untuk mencari berbagai alternatif. Contoh perbuatan yang menyangkut intelijensi yaitu jika seseorang mengamati suatu pemandangan alam dan mempunyai tanggapan dalam memorinya tentang pemandangan tersebut, itu merupakan persepsi. Namun, kalau ia mengamati detail seperti pohon, bunga, matahari, kemudian menganalisis,
membandingkan dan mencari hubungan dari berbagai benda yang diamatinya, maka perbuatannya sudah merupakan perbuatan yang berintelijensi. Pengklasifikasian IQ dapat digolongkan pada golongan normal, tidak normal, dan eksepsional atau luar biasa. Normalitas dan eksepsional intelijensi mengacu kepada kriteria-kriteria statistik dan ditentukan oleh batas-batas penyimpangan hasil tes intelijensi individu dari suatu norma. Eksepsionalitas dalam intelijensi dapat dikelompokkan atas dua, yaitu berkemampuan superior atau gift talented dan lemah atau mental terhambat, mentally retarded. Adapun pengklasifikasian IQ ada pada tabel berikut ini. Pengklasifikasian skor kecerdasan tidak untuk melabel atau menghakimi bahwa seseorang anak itu bodoh atau pintar, tetapi sebagai pijakan bagi guru untuk memberikan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak didik. Kecerdasan atau intelijensi memang merupakan modal potensial untuk kemudahan dan keberhasilan belajar. Namun, selain kecerdasan, ada faktor individual lain yang ikut mempengaruhi, seperti motivasi, minat, emosi, kesehatan fisik, dan lainnya. Intelijensi merupakan potensi dasar dari perkembangan berbagai kemampuan berpikir, seperti berpikir kritis, berpikir konvergen, dan berpikir divergen atau kreatif. Adapun karakteristik individu yang digolongkan gift secara akademis, satu kemampuan untuk belajar tinggi, cermat dalam mengamati situasi sosial dan alamiah, independen, cepat, dan efisien dalam mempelajari fakta dan prinsip-prinsip, cepat paham dalam membaca, disertai oleh daya ingat yang superior. Kedua, kekuatan dan kepekaan pikiran, siap mengungkapkan prinsip-prinsip yang mendasari sesuatu, mampu melakukan analisa sintesa dan mengorganisasikan unsur-unsur, situasi-situasi kritis, dan diri sendiri, serta orang lain. Yang ketiga, keinginan tahu dan dorongan, ketahanan mental, keteguhan pada tujuan, ulet, kadang-kadang menolak aturan, mampu melakukan rencana-rencana dengan ekstensif tapi bermakna, ingin tahu segala hal, berminat dan pandai dalam banyak hal, bosan dengan rutinitas. Karakteristik individu yang tergolong retardasi yaitu 1 borderline atau IQ skor 68 sampai 83. Kekurangan individu golongan ini umumnya tampak pada proses belajar lisan dan tidak pada performasi motorik. Kebanyakan mereka juga mampu menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat. Kedua, retardasi mental ringan. Klasifikasi ini diberikan kepada orang dewasa dengan tingkat intelektual setara dengan usia 8-11 tahun. Bisa dilihat dari penyesuaian sosial mereka masih tampak normal, akan tetapi mereka tidak punya daya imajinasi dan daya pertimbangan sebagaimana seharusnya dimiliki oleh orang dewasa. Karakteristik dalam belajar yang kedua adalah bakat. Bakat merupakan kecakapan dasar atau suatu potensi yang merupakan pembawaan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan pada bidang tertentu. Setiap individu memiliki bakat, hanya berbeda baik dalam derajat maupun jenisnya. Bakat dapat dikelompokkan menjadi bakat bilangan, bakat bahasa, bakat tilikan ruang, tilikan hubungan sosial, dan bakat gerak motoris. Pembagian jenis bakat mungkin dikaitkan dengan bidang studi atau bakat sekolah atau bidang pekerjaan. Bakat sekolah berkaitan dengan kemampuan penguasaan ilmu, penguasaan mata pelajar, seperti bakat matematika, bahasa, fisika, sejarah, IPS, olahraga, musik, menggambar, dan keterampilan. Bakat pekerjaan berkaitan dengan penguasaan bidang pekerjaan seperti bidang teknik, pertanian, ekonomi, dan lainnya. Istilah anak berbakat dari kata gifted dan talented yang di Indonesia menggunakan konsep keterbakatan sesuai rumusan US Office Education, yaitu anak yang didefinisikan oleh profesional memiliki kemampuan unggul, mampu mencapai prestasi yang tinggi. Menurut konsep model 3 lingkaran dari Renzulli 1981, keterbakatan tidak hanya ditentukan oleh unsur kecerdasan dan intelijensi yang tinggi,
tetapi juga didukung oleh kreativitas dan pengikatan diri terhadap tugas yang tinggi. Minat. Minat adalah rasa lebih suka dan tertarik pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya paksaan. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Crow dan Krohn mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang-orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas seperti aktivitas belajar. Adapun jenis-jenis minat sebagai berikut. 1. Minat situasional. Minat situasional dipicu oleh sesuatu dari lingkaran sekitar seperti hal-hal yang baru, berbeda, tak terduga, menantang, sering menghasilkan minat situasional dan hal-hal yang melibatkan tingkat aktivitas yang tinggi atau emosi yang kuat. Siswa juga cenderung dibuat penasaran oleh topik-topik yang berkaitan dengan orang-orang dan budaya, alam, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Guru dapat membangkitkan minat situasional dengan cara menyajikan materi yang menarik serta tugas yang menantang. 2. Minat pribadi. Minat pribadi adalah minat yang bersifat jangka panjang dan relatif stabil pada suatu topik atau aktivitas. Minat pribadi semacam ini relatif stabil sepanjang waktu dan menghasilkan pola yang konsisten dalam pilihan yang dibuat siswa. Pada dasarnya, minat pribadi lebih bermanfaat dibandingkan minat situasional, karena minat ini memungkinkan keterlibatan proses-proses kognitif yang efektif dan perbaikan dalam jangka panjang. Gaya belajar. Berikut ini konsep belajar yang dibahas adalah proses belajar internal yang berlangsung pada diri individu sebagai hasil proses pembelajaran. Pembahasan tentang hal ini diawali dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam beraktivitas termasuk belajar, yaitu perhatian, pengamatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman. Dalam konteks belajar, setiap orang memiliki kecenderungan untuk lebih sensitif pada salah satu indranya. Sejalan dengan kondisi ini, individu dapat digolongkan atas 5 tipe pengamatan, yaitu tipe visual, auditif, taktil, gustatif, dan olfaktoris. Gaya belajar visual yaitu ada anak uang lebih suka guru mereka mengajar dengan cara menulis di papan tulis atau menayangkan materi dalam bentuk PowerPoint. Belajar auditif, siswa yang lebih suka guru menjelaskan materi secara lisan, mendengarkan rekaman, atau berdiskusi sehingga siswa bisa mendengar untuk memahami materi yang dipelajari. Gaya takswise, yang suka belajar sambil melakukan sesuatu seperti menggambar, membuat ringkasan dalam bentuk mind map atau infografis, membuat laporan observasi, melakukan percobaan, eksperimen, dan lain sebagainya. Gaya belajar dapat dikelompokkan atas 2 elemen yang mempengaruhinya. Pertama adalah gaya belajar independen dan kedua gaya belajar tergantung. Gaya independen membutuhkan suasana yang terang dan tidak mau diganggu suara sedikit pun, sedangkan gaya tergantung perlu ditemani radio atau lagu-lagu ketika belajar. Gaya belajar ini mengacu ke cara siswa dalam belajar. Menurut Wohlforth, cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang mencakup informasi, cara mengingat, berpikir, mengolah informasi, dan memecahkan persoalannya. Gaya mandiri bisa membedakan bagian-bagian dari keseluruhan berkonsentrasi pada suatu hal. Seseorang yang bergaya mandiri adalah yang berusaha membebaskan diri dari lingkungannya pada saat dia belajar atau pada saat dia membuat keputusan tentang sesuatu hal. Selain perbedaan individu dari aspek-aspek psikologis seperti dikemukakan sebelumnya, terdapat faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan proses belajar individu, yaitu aspek budaya, bahasa, status, sosial ekonomi, dan jenis kelamin atau gender. Gaya berpikir. Gaya berpikir dapat digolongkan atas gaya impulsif, reflektif, mendalam, dan dangkal. Gaya yang reflektif dan impulsif disebut sebagai tempo konseptual.
Maksudnya, kecenderungan individu untuk bereaksi dalam waktu tertentu dalam memberi respon dan merenungkan akurasi jawaban. Gaya impulsif cenderung spontan, cepat, dan menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan mengakurasi suatu jawaban. Sedangkan individu yang reflektif dalam memungkinkan mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasi teks dan memecahkan problema dan membuat keputusan. Gaya mendalam dan dangkal berhubungan dengan kemampuan dan kemampuan individu mempelajari materi pelajaran dengan satu cara yang membantu mereka memahami makna materi atau sekedar mencapai apa-apa yang dipelajari. Guru dapat membantu peserta didik yang bergaya belajar dangkal agar belajar secara mendalam dengan cara memberi tahu mereka bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar mengingat materi pelajaran. Guru perlu memberi model yang memproses informasi secara mendalam, bahkan sekedar memberi informasi. Gaya berperilaku atau temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan berdasarkan gaya perilaku ini. Individu dapat dikategorikan atas 1. Gaya perilaku yang mudah, pada umumnya memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. 2. Gaya perilaku sulit, yaitu yang cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif. 3. Gaya perilaku lamban tapi cenderung hangat, yaitu yang biasanya beraktivitas lamban, agak negatif, menunjukkan kelambatan dalam beradaptasi. Strategi yang dapat dipilih pendidik dalam berhubungan dengan temperamen murid atau Sanson dan Rothbard 1995. 1. Beri perhatian dan penghargaan pada individualitas. 2. Perhatikan struktur lingkungan peserta didik. 3. Waspadailah problema yang dapat muncul apabila memberi cap sulit bagi seseorang peserta didik. Van menyusun paket program untuk anak sulit. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.